said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnis, Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 9. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai percobaan tindak pidana. Pesan pertama, mengenai percobaan melakukan jarima. Percobaan merupakan mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jinayah atau jarima. Tetapi perbuatan tersebut tidak sesuai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Kejahatan jarima didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Pembahasan selanjutnya terkait masalah percobaan jarima menurut para fuqaha. Menurut para fuqaha, percobaan jarima itu terbagi atas dua. Yang pertama, percobaan melakukan jarima tidak dikenakan hukum had atau hukum qisas, melainkan dengan hukum ta'zir. Bagaimanapun juga, kasus jarima itu, para fuqaha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada jarima-jarima hudud dan qisas di'yat. 2. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara tentang hukum jarima ta'zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi, tidak aneh kalau suatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarima, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain, maka akan membentuk jarima yang lain lagi. Pembahasan ketiga terkait masalah fase-fase pelaksanaan jarima. Fase pelaksanaan jarima terbagi atas 3 fase. Yang pertama, fase pemikiran dan perencanaan. Memikirkan dan merencanakan sesuatu jarima tidak dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut aturan dalam syariat Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau disalahkan karena ada niat yang tersimpan dalam dirinya. Kedua, fase persiapan. Fase persiapan merupakan menyiapkan alat-alat yang dipakai untuk melaksanakan jarima, seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain, atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase ketiga yaitu fase pelaksanaan. Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai jarima. Untuk dapat dihukum, tidak menjadi persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur materi jarima atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa maksiat. Pembahasan keempat terkait masalah hukuman percobaan jarima. Hukuman percobaan jarima terbagi atas 3. Yang pertama, hudud. Hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Qisas jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan hudud dan taksir dalam hal bertanya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori qisas ini kurang serius dibanding yang pertama, yaitu hudud. 3. Taksir. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma, berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, dan finansial. Kelima, sekaligus pembahasan terakhir, yaitu terkait masalah sebab tidak selesainya perbuatan. Suatu perbuatan jarima tidak selesai dilakukan oleh pembuat disebabkan karena salah satu dari 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya terpaksa, misalnya tertangkap. Kedua, ada kalanya karena kehendak sendiri. Berdasarkan kehendak sendiri ini ada 2 macam, yaitu pertama, bukan karena taubat, dan yang kedua, karena taubat. Kalau tidak selesainya jarima karena terpaksa, maka pelaku tetap harus dikenakan hukuman selama perbuatan itu sudah bisa dikategorikan maksiat.
Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.